Bab 722. Ranjau yang terkubur segera berlaku, dan kuda serta prajurit yang tertiup angin menghentikan sementara pengepungan pasukan kota Teratai. Tidak lama kemudian, langit sudah gelap gulita. Begitu hari mulai gelap, semua prajurit pasukan patroli menghela napas lega. Mereka aman untuk sementara. Tidak peduli seberapa kuat pasukan kota Teratai, mereka tidak akan berani menyerang hutan dalam kegelapan. Dahlan yang memimpin 10.000 pasukan kota Teratai pun tidak terburu-buru. Sebelum hari mulai gelap, dia telah memerintahkan orang-orangnya untuk mendirikan kemah. Komandan Dahlan, permukaan jalan yang akan meledak sudah hampir hilang. Pasukan kita bisa terus mengejar mereka dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan untuk membersihkan rintangan bagi raja untuk masuk ke ibu kota. Petik 2. Beberapa jenderal mengusulkan Dahlan. Pelajar bernama Arjuna ada di hutan. Jika dia ditangkap hidup-hidup, mereka akan diberi hadiah 50.000 tael emas. Pasukan kota Teratai tidak takut dengan hal berisiko seperti masuk ke hutan pada malam hari. Bagaimanapun, itu adalah 50.000 tael emas. Siapa yang tidak menginginkannya? Dahlan memelototi para jenderal yang memberi usul itu. Apa maksudnya membersihkan rintangan bagi raja untuk masuk ke ibu kota? Semua itu omong kosong. Bukankah kalian melakukannya demi 50.000 tael emas? Meskipun demi 50.000 tael emas, para prajurit sekarang sedang bersemangat. Kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan pasukan patroli dengan satu gerakan, timpal Wakil Jenderal Dahlan, Amir. Memang baik kalau bisa mengalahkan mereka dalam satu gerakan, tapi jangan lupakan perintah raja. Kita harus memakan pasukan patroli, tetapi korban tidak boleh melebihi 5.000 orang. Ketika kalian menyerang gunung tadi, karena kecerobohan kalian telah kehilangan lebih dari 2.000 orang dan 1.000 lebih kuda. Petik 2. Sekarang langit sudah gelap. Jika kalian menyerang sekarang, anggaplah kalian dapat menghindari permukaan jalan yang bisa meledak, bagaimana kalian tahu berapa banyak jebakan yang telah mereka gali. Setelah Dahlan berbicara, beberapa jenderal tidak berani berbicara lagi. Itulah sebabnya Dahlan yang berada di sisi sungai, bukan Adeo, karena Dahlan lebih tenang. Melihat para jenderal menundukkan kepala dan tidak berani berbicara, nada serius Dahlan menjadi sedikit lebih lembut. Ikut aku. Dahlan membawa para jenderal ke depan pasukan kota Teratai. Melihat wajah-wajah yang bersemangat, Dahlan berteriak, "Aku tahu kalian semua menginginkan 50.000 tael emas itu. Kamu." Dahlan menunjuk seorang prajurit lalu bertanya, "Katakan, apakah kamu menginginkan 50.000 tael emas itu?" "Komandan Dahlan, aku hanya ingin melenyapkan pasukan patroli sesegera mungkin, biar raja bertempur ke ibu kota sesegera mungkin, selesaikan hegemoni, kemudian biarkan rakyat Bratajaya hidup dengan baik." "Oh." Dahlan mengangguk. "Bagus, semua orang punya pemikiran yang sama, kan?" Banyak orang mengangguk. "Baiklah, kalau begitu, aku akan meminta raja untuk menghanguskan hadiah 50.000 tael itu." "Komandan, jangan, 50.000 tael emas bisa menikahi banyak gadis cantik. Aku masih berpikir untuk mengadakan malam pernikahan setiap hari selama setengah tahun." Mendengar kata-kata Dahlan, banyak prajurit menjadi cemas. "Haha." Dahlan tertawa. "Dasar munafik kalian. Kita menginginkan emas, tapi juga harus memusnahkan pasukan patroli. Jangan khawatir, pasukan patroli kaisar kecil ada di hutan ini. Kita telah mengepung semua pintu keluar. Kemana mereka bisa lari? Aku beritahu, 50.000 tael emas kalian tidak akan bisa lari." 1. Pasukan patroli dan pelajar itu sekarang adalah 2 ekor tikus. Untuk menangkap tikus, kita harus belajar dari kucing, menangkapnya secara perlahan lebih menarik. Kata-kata Dahlan menghibur banyak prajurit. Benar. Menangkap tikus, membuat tikus berubah dari penuh harapan menjadi putus asa. Itu lebih menarik. Kabar tentang mendapat 50.000 emas untuk menangkap Arjuna hidup-hidup sampai ke telinga Arjuna dari pengintai. Arjuna yang mendengarnya pun tertawa. "Hei, tak disangka aku cukup berharga." Bab 723. "Yang mulia Arjuna, kenapa kamu masih bisa bercanda?" Ardian memasang wajah serius, kemudian memerintahkan Galang. "Galang, bawa Yang mulia Arjuna keluar dari hutan, pergi ke kota Perai." "Jenderal Ardian, aku." "Yang mulia Arjuna, aku tahu kamu ingin tinggal, tapi kita tidak boleh mengambil risiko ini. Jika kami kehilanganmu, nasib Bratajaya akan benar-benar tamat." Ardian menyela Arjuna. Sebelum pergi, Dewi diam-diam memanggil Ardian dan Galang, meminta mereka untuk melindungi Arjuna apapun yang terjadi. Seperti kata pepatah, tanpa Arjuna, Bratajaya akan lenyap. Ardian sepenuhnya setuju dengan kata-kata Dewi. Sekarang, Bratajaya sedang dalam masalah internal dan eksternal. Pejabat pengkhianat berkuasa di pengadilan. Tanpa Arjuna, tidak ada yang melawan Yuda. Jenderal Ardian. Arjuna menangkupkan tangan kepada Ardian. "Terima kasih atas keyakinanmu. Karena kamu yakin aku bisa menyelamatkan Bratajaya,
kenapa kamu tidak percaya aku bisa mengalahkan pasukan kota teratai? Yang Mulia Arjuna, aku yakin kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, tapi untuk lolos dari pengepungan pasukan kota teratai, pasukan yang berjumlah 26 atau 27 ribu adalah target yang terlalu besar. Di depan, 100.000 pasukan kota teratai mengepung kita. Di belakang, perahu untuk menyeberangi sungai telah dibakar. Pasukan patroli tidak terbiasa dengan air, tidak bisa melewatinya. Walaupun kapal tidak dibakar, jumlah pasukan kota teratai di belakang kita tidak sedikit. Rute perjalanan kita telah diungkapkan, kita telah jatuh ke dalam pengepungan pasukan kota teratai. Aku khawatir kita tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Ardian, yang selalu kuat dan teguh, menundukkan kepalanya. Daripada seluruh pasukan dimusnahkan, lebih baik Yang Mulia Arjuna melarikan diri ke kota Perai untuk melawan mereka bersama para penjaga kota Perai. Mungkin kita masih memiliki secercah harapan. Ayahku benar. Arjuna, kamu harus segera ikut denganku. Seseorang. Galang berencana untuk menculik Arjuna secara paksa. Arjuna menghindari anak buah Galang. Kemudian berkata dengan marah. Apakah kalian memintaku untuk meninggalkan 20.000 lebih prajurit patroli? Jika aku orang yang egois, apakah Bratajaya masih bisa mengandalkanku? Aku tahu, Paduka Kaisar pasti memberi kalian perintah untuk melindungiku. Tapi percayalah padaku, selama aku masih di sini, kita punya jalan keluar. Menurut penilaianku, jumlah pasukan kota teratai di belakang sungai air hijau pasti sedikit. 5.000 atau bahkan kurang. Kita bisa menyeberangi sungai untuk kembali, lalu membunuh mereka secara tiba-tiba. Setelah mendengar apa yang dikatakan Arjuna, mata Galang berbinar. Jumlah pasukan kota teratai di belakang sungai air hijau hanya 5.000 kurang. Benarkah? Bagaimana kamu tahu, Arjuna? 11. Galang, seperti Arjuna, tidak ingin pergi. Meninggalkan ayah dan bawahannya, apa bedanya dengan membunuhnya? Karena mereka membakar perahu-perahu itu. Jika pasukan kota teratai cukup orang, mereka tidak akan membakar perahu-perahu itu. Mereka membakar perahu-perahu itu karena mereka takut kita akan kembali. Jika mereka takut kita akan kembali, itu artinya orang mereka kurang untuk menghentikan kita. Arjuna, analisismu masuk akal, tetapi, cahaya di mata Galang meredup lagi. Petik 2. Sebagian besar pasukan patroli tidak bisa berenang. Kita tidak dapat menyeberangi sungai tanpa perahu. Petik 2. Tidak ada perahu, kita dapat membangun jembatan terapung. Jembatan terapung. Ardian dan Galang berkata serempak. Para prajurit di sekitar mereka juga menjulurkan leher mereka. Jembatan terapung. Apa itu? Ya, jembatan terapung. Arjuna mengangkat tangannya. Kertas dan kuas. Disa segera mencari kertas dan kuas dari kereta. Dengan beberapa coretan, Arjuna telah menggambar jembatan terapung di atas kertas. Ardian, Galang, dan para jenderal pasukan patroli menjulurkan leher untuk melihat. Jembatan ini sangat bagus. Kita sekarang berada di hutan. Kita memiliki tanaman merambat dan potongan kayu untuk membangun jembatan terapung, tapi... Bab 724. Jika kita membangun jembatan terapung seperti ini, pasukan kota teratai di seberang sungai tidak akan membiarkan kita membangunnya dengan baik. Kalian benar. Arjuna berkata, pasukan kota teratai tidak akan membiarkan kita membangunnya dengan benar, jadi kita hanya bisa membangun jembatan terapung di bawah air. Arjuna mengeluarkan peta, kemudian meletakkan tangannya di sungai air hijau. Di bagian ini, sungainya lebih sempit, airnya lebih bergolak. Pasukan kota teratai pasti tidak kepikiran kita akan kembali. Jadi pasukan kota teratai berpatroli di bagian ini pasti tidak begitu ketat. Para penjaga wanita pandai berenang. Mereka dapat memanfaatkan malam, menyelam ke sungai untuk membangun jembatan. Saat melatih para penjaga wanita, Arjuna melatih mereka sebagai pasukan khusus. Jadi mereka ahli dalam proyek menyelam dan membangun jembatan. Saudara-saudara pasukan patroli, siapkan saja tanaman merambat dan potongan kayu. Selama proses pembangunan jembatan, seperti yang diharapkan oleh Arjuna. Pasukan kota teratai tidak menyangka Arjuna dan anak buahnya akan kembali. Mereka tidak menyangka Arjuna dan anak buahnya akan membangun jembatan terapung di bawah air. Setelah membakar perahu, mereka berpesta makan tanpa rasa khawatir. Tidak ada seorang pun yang berpatroli di bagian sungai tempat Ayumi dan teman-temannya membangun jembatan terapung, beberapa bagian sungai yang tenang juga tidak dipatroli. Sebelum fajar, Ayumi dan teman-teman telah membangun jembatan terapung. Ayumi pergi ke darat, kemudian mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Setelah menerima isyarat Ayumi, Arjuna segera datang ke tepi sungai. Dia menunjuk kayu terapung yang tidak jauh dari pantai di sungai. Saudara-saudara, apakah kalian melihat kayu terapung itu? Beberapa saudara yang kuat, tarik kayu itu ke tepi. Yang mulia, aku. Yang mulia, aku. Melihat para prajurit wanita itu begitu cakap, para prajurit pria dari pasukan patroli itu kembali malu. Sekarang mereka dibutuhkan, mereka semua secara aktif berdesakan di depan Arjuna.
Arjuna memilih 50 orang yang kuat. Ada tanaman merambat yang diikatkan pada kayu yang mengapung, para prajurit menarik kayu mengapung itu dengan kuat. Jika sebelumnya Arjuna tidak menekankan bahwa apapun yang mereka lihat, mereka tidak boleh bersuara, pasti akan ada banyak prajurit yang berseru di tempat. Sebuah jembatan mengapung dari air. Setelah jembatan dibangun, perintah pertama yang dikeluarkan Arjuna bukanlah untuk menyeberangi jembatan, tetapi untuk meninggalkan kuda-kuda. Kuda-kuda tidak dapat menyeberangi jembatan apung. Karena kuda-kuda tidak seperti manusia, mereka tidak mungkin tidak membuat suara apapun. Tidak hanya kavaleri yang harus meninggalkan kuda, tetapi semua orang. Meninggalkan kuda, bagaimana kita bisa bertarung tanpa kuda? Tanpa kuda, apa bedanya dengan menyerah? Bukan hanya kavaleri yang tidak bisa menerima perintah Arjuna, tetapi para jenderal pun tidak bisa menerimanya. Arjuna, tanpa kuda benar-benar tidak bisa bertarung. Galang juga tidak mengerti. Di era senjata dingin, tanpa pasukan berkuda, saat bertarung melawan musuh seperti anak kecil melawan orang dewasa. Jangan khawatir. Arjuna menoleh ke sisi lain. Siapa bilang kita tidak punya kuda? Bukankah ada lirik lagu yang mengatakan demikian? Berbicara tentang hal ini, semangat militer modern Arjuna bangkit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bernyanyi dengan suara rendah. Tidak ada senjata, tidak ada meriam, musuh memberi kita 11. Nyanyian itu tiba-tiba berhenti, karena Arjuna mendapati bahwa semua orang di depannya menatapnya dengan tatapan aneh. Arjuna menyentuh kepalanya, lalu tersenyum malu. Aku mulai keluar topik. Kuda kita ada di seberang, mereka semua gemuk dan kuat. Galang tertegun sejenak, lalu dia mendengar suara ayahnya yang bersemangat. Hebat, hebat, kuda kita memang ada di seberang. Kuda-kuda pasukan kota teratai semuanya gemuk dan kuat. Merampok kuda-kuda pasukan kota teratai. Galang menatap Arjuna dengan mata terbuka lebar. Arjuna tersenyum. Bagaimana ini bisa disebut merampok? Jelas-jelas pasukan kota teratai sendiri yang memberikannya. Meskipun mereka mengerti apa yang dimaksud Arjuna, sebagian besar pasukan patroli menyatakan keraguan. Kavaleri pasukan kota teratai begitu ganas, merampok kuda perang mereka seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Sulit. Bab 725. Memanfaatkan langit malam, 20.000 lebih pasukan patroli menyeberangi sungai air hijau untuk kedua kalinya. Bohong jika tidak ada suara ketika begitu banyak orang menyeberangi sungai. Ketika pasukan patroli menyeberangi sungai, seorang pasukan kota teratai yang berpatroli melihatnya. Orang. Ada banyak orang yang menyeberangi sungai, kata pasukan kota teratai itu kepada rekannya. Perkataan pasukan kota teratai tersebut tidak hanya tidak menarik perhatian para rekannya, tetapi dia malah dijitak oleh rekannya. Apakah kamu tidak tidur cukup sehingga matamu rusak? Untuk apa menyeberangi sungai? Para rekannya menunjuk ke sungai. Lihat, apakah ada perahu di sana? Bisakah menyeberangi sungai tanpa perahu? Tapi, pasukan kota teratai menoleh lagi ke arah sungai. Aku benar-benar melihatnya, sepertinya mereka tidak naik perahu, tapi berjalan di atas permukaan sungai. Jembatan apung tidak naik sepenuhnya ke permukaan air sehingga memang tampak seperti orang berjalan di sungai. Pasukan kota teratai itu dijitak lagi oleh para rekannya. Berjalan di atas permukaan sungai. Yang benar saja. Kalau begitu bukan manusia yang kamu lihat, melainkan hantu. Aku melihat hantu. Bukankah begitu? Itu pasti hantu air. Ayo cepat pergi. Ketika sampai di sini, aku sudah merasa tempat ini terasa dingin dan suram. Kamu bilang begitu, aku sepertinya juga merasa tempat ini dingin dan suram. Kedua pasukan kota teratai pergi dengan cepat. Arjuna berdiri dari semak-semak, kemudian memberi Disa tatapan isyarat. Aduh! Dua anak panah ditembakkan dari tangan Disa secara bersamaan. Setelah beberapa saat, kedua pasukan kota teratai itu tumbang. Arjuna memerintahkan orang-orang untuk menyeret mayat kedua pasukan kota teratai kembali. Kak Galang, lepasin bajunya, terus. Arjuna, kamu tidak perlu memberitahuku secara detail, aku sudah mengerti. Mengenakan pakaian pasukan kota teratai, kemudian Galang membawa seorang pengintai untuk mencari tahu situasi sebenarnya dari kelompok pasukan kota teratai ini. Ketika dia kembali, kekaguman Galang terhadap Arjuna menjadi makin kuat. Arjuna, kamu memang dewa. Jumlah pasukan kota teratai di sini memang tidak banyak, kurang dari 5.000 orang, hanya resimen yang terdiri dari 3.000 orang. Arjuna mengangguk, ekspresinya serius. Meskipun hanya ada 3.000 orang, sebagian besar dari mereka adalah kavaleri. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Memang, sebagian besar dari mereka adalah kavaleri. Galang ingin bertanya kepada Arjuna. Bagaimana dia tahu padahal dia tidak pergi melihat. Namun, Arjuna tidak punya waktu membiarkan Galang bertanya. Kak Galang. Arjuna menyerahkan tongkat kayu kecil kepada Galang. Gambarlah semua yang kamu lihat tadi. Galang menggambar di tanah di bawah sinar bulan. Arjuna berjongkok,
memperhatikan Galang menggambar sambil berpikir tentang bagaimana cara mengalahkan pasukan kota teratai ini. Kavaleri, jika kavaleri tidak memiliki kuda. Ya, mari kita bertarung seperti itu. Arjuna berdiri, mengambil tongkat kayu dari tangan Galang, kemudian menunjuk ke suatu tempat di tanah yang Galang gambar. Ini kandang. Ayumi, tugasmu adalah menggunakan granat untuk meledakkan kuda-kuda ini ke sungai. Jenderal Ardian, Kak Galang, bawa 20.000 pasukan patroli untuk mengepung kelompok pasukan kota teratai ini. Jangan melawan mereka dalam pertempuran jarak dekat, berhentilah dalam jangkauan anak panah. Ketika pasukan kota teratai terbangun dan keluar dari tenda, semua anak panah pasukan patroli tembak ke arah mereka. Petik 2. Bagaimana? Apakah kalian memiliki keyakinan untuk mengalahkan mereka? Sebelum Galang berbicara, pasukan patroli di belakangnya mengangkat tinju mereka untuk menunjukkan bahwa mereka pasti bisa melakukannya. 20.000 orang mengepung 3.000 orang, kemudian ribuan anak panah akan ditembakkan pada saat yang sama. Jangankan mereka adalah prajurit, bahkan pemburu biasa pun bisa melakukannya. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Arjuna, jangan khawatir. Kita pasti akan melenyapkan pasukan kota teratai sebelum fajar. Ardian dan Galang memimpin pasukan patroli untuk menyelinap menuju tenda pasukan kota teratai. Disa, ayo kita berangkat juga. Baik, Tuan. Apakah kita akan pergi dengan pasukan patroli atau penjaga wanita? Kita tidak akan pergi dengan siapapun. Tujuan kita adalah... Arjuna menunjuk sebuah tenda terbesar. Itu. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.